Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Anang Med yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Ini adalah video part kedua yang membahas tentang latihan asesmen sumatif tengah semester atau STS. Jadi ini adalah persiapan untuk anak-anakku membahas tentang STS. Kalau kemarin kita sudah membahas di soal nomor berapa sih kemarin ya? Sudah nomor 6 ya. Sudah di nomor 6 kemarin bahasannya. Kita sekarang masuk ke ini, kita membahas di soal nomor 6 sudah. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Nah, di nomor 7 kita lihat di sini. Oke, sebentar. Nah, ini kita membahas warnanya, kita warnain aja lah. Kita lihat ada balok ABCDEFGH. Jika informasinya adalah jika diketahui panjang garis CD, nah ini ada panjang garis CD sama dengan 13 akar 6. Informasinya adalah garis CD. Berarti yang ini. Nah, ini CD. CD di sini berarti nilainya 13 akar 6. Nah, ini panjang ya, berarti ini panjang. Kemudian panjang garis CG 12 akar 3 CG, berarti yang ini 12 akar 3, tinggi ya. Kemudian panjang garis EH, berarti yang lebarnya 8 akar 2. Jadi informasinya seperti ini. Kemudian ada yang ditanyakan adalah dengan demikian dapat ditentukan jarak antara titik D ke titik G. Nah, jadi di informasinya adalah kita disuruh mencari jarak titik D ke titik G. Berarti yang ini. Nah, ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi di bagian belakang ya. Nah, ini kalau ini kan gambarnya terlihat jelas ya. Kelihatan gambarnya lurus. Kalau ini sudah pasti lurus, kita coba gambarkan. Nah, ini C, ini garis CD-nya. Di sini D, di sini C, kemudian G ke atas. Nah, ini G-nya. Ini adalah garis G. Kemudian warna hijau adalah jarak dari D ke G. Nah, ini. Nah, jadi yang informasi ini siku-siku. Nah, kalau sudah, maka gampang cara ngitungnya. Kita cari informasi C ke D. CD ini adalah panjang, sudah ada informasinya 13 akar 6. Kemudian C ke G nya juga sudah ada 12 akar 3. Jadi ini informasinya sudah ditulis, kemudian baru kita hitung. Nah, di proses perhitungan kita cari tahu nilainya. Ada nggak EPB antara 13 dengan 12 ya. Kalau kita hitung, bisa hitung 12 dengan 13. Boleh kita cek di sini 2 nggak mungkin, karena angkanya kan yang sudah diinformasiin 2, 3 dan seterusnya ya. Dibagi 2 6, tapi 13 nggak bisa dibagi 2. Jadi bukan nggak bisa dalam arti tidak bisa dibagi, tapi tidak menghasilkan bilangan yang bulat. Contoh 12 bagi 2 kan 6, tidak ada koma. Kalau 13 bagi 2 6,5 koma, tidak boleh. Kemudian kalau dibagi 3, 12 tetap bisa, tapi 13 tetap tidak bisa. Bagi 5 tidak bisa, bagi 7 juga nggak bisa keduanya. Dibagi 11 keduanya juga nggak bisa. Kemudian kalau dibagi 13, 12 sudah kelewatan ya, berarti udah lewat. Kalau 13-nya bisa, sehingga EPB-nya hanya angka 1. Kalau 1 kan tidak memberikan efek apa-apa, sehingga kita bisa dapat menghitungnya seperti ini. Nah, kalau yang di akarnya bagaimana? Kalau di akarnya bisa, kalau di akarnya ya, kita lihat yang akarnya EPB dari 3 dan 6, akar 3 dan 6. Kan akar 6 itu kan ada ya, akar 3. Akar 3 kali akar 2. Kalau ini berarti hanya akar 3 kali akar 1 gitu. Akar 3 kali 1 lah. Atau tidak. Jadi yang sama di sini hanya akar 3. Nah, jadi selain kalau dua-duanya punya akar ya bisa disamakan. Berarti di sini adalah akar 3. Nah, yang tidak sama berarti kan di sini 13 ya. Nah, ini 13. Nah, sehingga kalau nggak sama dihitung seperti biasa. Hitungnya bagaimana? Ya hitung biasa. Kayak 13 kali 13
Nah, berarti kan 169 ya, dihitung 13 kali 13. Akar 2 kali akar 2 dapatnya 2. Sehingga 169 dikali 2. Nah, ini dihitung dulu nih. 2 kali 9 18, simpan 1. 2 kali 6 12, tambah yang tadi 13, simpan 1. 2 kali 1 2, tambah yang tadi 338. Nah, ini kan yang nggak sama, berarti yang 12. Berarti 12 kali 12 144. Nah, saya tinggal jumlahkan saja. Berarti ini karena kan sisi miring. Kalau sisi miring kan berarti kan dijumlah. Nah, ini dapatnya. Hasilnya akar jangan lupa ya. Nanti kalau jumlah 4 tambah 8 12, nyimpen 1. 4 tambah 3 7, tambah yang disimpan jadi 8. Kemudian ya 1 tambah 3 4, berarti 482. Nah, terus hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya dikalikan saja. Karena ini kan sudah tidak ada yang sama. Jadi nggak ada yang ini, ya. Kemudian kalau dihitung lagi, dipecah lagi kan juga nggak mungkin. Kalau dipecah 482, ya dipecah ya dapatnya nanti 13 kali 13 kali 2 kali 12 kali 12. Kan nggak ada yang bisa diini lagi. Gitu ya. Jadi nggak bisa disederhanakan lagi. Hitung 2 kali 3 dapatnya 6. 3 kali 8 24, tulis 4, simpan 2. 3 kali 4 12. 12 tambah simpan tadi 100. Jadi 14. Jadi bacanya 1446. Jadi akar 1446 itu jawabannya. Nah, itu jawabannya. Berarti jarak dari titik D ke titik G adalah akar dari 1446. Nah, ini apa, ini sudah sederhana, Pak? Itu sudah tidak lagi ada angka yang bisa. Tapi kalau misalkan dibuat lagi gimana, Pak? Akarnya ada nggak? Nggak ada, udah nggak bisa karena tidak ada ya akar 3446. Itu pasti hasilnya koma lah, nggak ada bilangan lagi karena itu sederhana. Karena 13 sudah sederhana, akar 2 yang jadi 2 sederhana, 12 nya juga sudah sederhana. Jadi kalau bilangan ini kan tidak ada yang sama ya. Kalaupun sama nanti tetap akar juga, nggak ada hasilnya. Oke. Kalau misalkan dibagi 4 bisa nggak, Pak? Gitu misalkan iseng hitung, biasanya kan iseng dibagi 4 ya, cek saja kalau nggak percaya. Ini kan 1446 dibagi dengan 4. Biasanya kalau bilangan habis dibagi 4, angka belakangnya 46 itu habis dibagi 4. Kita cek 46 dibagi 4. Ya pasti kan lebih ya. 4 kali 10 aja sudah 40. 4 kali 11 44. 4 kali 12. Berarti kan artinya tidak habis. Nah, kalau ini tidak habis, maka 1446 pun tidak habis dibagi 4 gitu. Nah, itu cara gampangnya. Ya, artinya adik-adik kalau sudah ngitung pakai cara Bapak seperti ini, ini udah paling sederhana, gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 8, perhatikan balok ABCD EF ya. Jadi baloknya sekarang yang berdiri bentuknya ABCD, kemudian EFGH. Diketahui panjang garis DH 12. DH yang mana? Oh, DH ini. Tingginya DH 12 akar 3. Kemudian panjang garis GH. GH berarti panjangnya. GH itu nilainya 8 akar 3. Kemudian FG 9 akar 2. F ke G berarti lebarnya adalah 9 akar 2. Dari soal ini, apa yang hendak ditanyakan? Kita lihat, dengan demikian dapat ditentukan jarak antara titik C ke titik E. Berarti dari C ke E, dari sini sampai ujung. Nah, ini ya. Artinya ini diagonal ruang. Kalau tadi kita ngitung diagonal sisi dari masing-masing, sekarang diminta diagonal ruang. Cara menghitungnya bagaimana? Ini bebas mau arahnya kemana, tapi kita hubungkan biar dia jadi bentuk segitiga. Nah, ini kita hubungkan. Jadi kalau gambar itu jadi gambarnya nggak begini, satu ke bawah yang E ke A, kemudian A ke C ke sini, terus nanti digambar seperti ini. Berarti ini nanti jadi E, A, kemudian C. Nah, ini gambar yang salah ya, nak ya. Tidak seperti itu. Tapi gambarnya lagi-lagi ini ke bawah lurus, ini adalah E dan A. Kemudian C-nya kan itu datar, berarti seolah-olah seperti lurus seperti ini. Ini sama C. Kemudian diminta dalam soalnya, apa yang diminta dalam soalnya? Itu yang garis yang ini. Dari C menuju ke E, siku-siku di sini.
Kita cari informasinya apa yang sudah diberikan. Informasi yang sudah diberikannya apa, nak? Nah, kita cari tahu. Nah, misalkan A ke E ada nggak informasinya? Oh, A ke E itu tinggi, sama dengan D ke H yang berdiri ini semua ya. CG, BF itu sama, nilainya 12 akar 3. Tulis 12 akar 3. Kemudian apalagi informasi yang bisa didapat AC? Oh, ternyata A ke C. A ke C kita belum tahu, Pak. Kita belum hitung. Nah, apa ada hubungannya dengan soal sebelumnya? Tentu tidak, karena soalnya tidak berkaitan ya. Jadi tidak ada hubungannya, otomatis kita harus cari panjang AC. Panjang AC kalau digambar ini A, ini B. Nah, ini tidak benar kalau gambarnya begini juga, ini miring terus kemudian C. Kemudian baru di sini yang ditanya AC, ini tidak salah. Ya, itu tidak salah, tidak benar jawabannya, tidak salah. Jadi mau nggak mau kita gambar AB-nya dulu, seret. Nah, ini A, kemudian B, kemudian C-nya kan itu lurus ya. Nah, lurus sana. Nah, yang diminta yang AC. Nah, ini AC-nya, seret. Nah, C di sini. Informasinya diberikan AB, panjang AB itu sama dengan panjang GH. 8 akar 3, tulis 8 akar 3. Jadi kita cari ini dulu langkah pertamanya. Karena kita butuh AC ya, nah ya. Kemudian BC, BC-nya sudah ada. BC ini adalah lebar. BC sama dengan GF, nah, yaitu atau FG. FG ya, bukan GF ya. F dulu baru G. FG 9 akar 2. Tulis 9 akar 2. Nah, dari ini kita lihat 9 dengan 8, mencari EPB-nya pun nggak ada. 8, 9, cari EPB-nya, dibagi 2, 8-nya bisa, 9-nya nggak habis. Dibagi 3, 8 tidak habis, tapi 9-nya habis. Dibagi 5, keduanya bukan berakhiran 0 maupun 5, jadi nggak bisa. Dibagi 7, keduanya tidak bisa, habis dibagi 7. Dibagi 11 sudah lebih, berarti EPB-nya cuma 1. 1 tidak pengaruh apa-apa, nggak usah ditulis. Nah, kalau gitu gimana, Pak? Ya, hitung biasa, manual, seperti biasa. Kita hitung berarti 8 kali 8, 64. Ya kan? Kemudian 3 akar 3 kali akar 3, 3. Kemudian dikalikan 64 dan 3 dikalikan 3 kali 4, 12, nyimpan 1. 6 kali 3, 18, tambah yang disimpan jadi 19. Jadi 192. Yang ini pun sama, 9 kali 9, 81, akar 2 kali akar 2, 2. Akarnya hilang ya, 81 dikali 2, 2 kali 1 itu 2, 2 kali 8 itu 16, 162. Karena ini sisi miring, maka ini ditambah. Nah, tambahlah 2 tambah 2, 4. 6 tambah 9, 15, nyimpan 1. 1 tambah 1, 2, sama yang disimpan 3. Jadi dapatnya 3 akar 354. Berarti panjang AC kita dapat akar 354. Nah, kalau udah gini gimana ya, tinggal lanjut seperti biasa. Ini nggak ada yang sama lagi, Pak. Kalau nggak ada yang sama lagi, caranya pun sama. Kan tidak ada yang sama. Kalau nggak ada yang sama, mau bagaimana? Hitung biasa. Nah, gitu. Jadi jangan kaget. Itu ya. Nah, kalau gini ada sebenarnya, kalau misalkan, tapi adik-adik cukup cara seperti ini dulu dihitung, kemudian nanti apakah ada yang sama, nanti kita lihat. Nah, ini 12 kali 12, 144. Akar 3 kali akar 3, 3. Sehingga kalau dikalikan, ini 144 kali 3, berarti 3 kali 4, 12, nyimpan 1. 4 kali 3 lagi, 12, tambah yang disimpan 13 ya, nyimpan 1. 1 kali 3, 3, tambah 1, 4. 432. Kalau ini akar 354 dikali akar 354, bukan ditambah. Ya, akarnya hilang. Nah, ini kan sisi miring. Sisi miring berarti ditambah. Tinggal nambah lagi kayak tadi. 2 tambah 4, 6. 5 tambah 3, 8. Kemudian 4 tambah 3, 7. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, inilah hasilnya. Jadi hasilnya akar 786. Pak, ini nanti bisa diakar nggak lagi nggak? Kalau kita cek
apakah dia bisa, kan kalau kita nyari akar itu kan akar yang 4 yang bisa ya, kalau bisa diangkat kan 4 jadi 2 nanti 9, kemudian 16, kemudian 25 dan seterusnya ya. Nah, masih yang lainnya kita lihat dibagi 4 habis nggak, kita lihat ceknya gimana Pak. Nah, cek 86 ini kan 2 digitnya bisa nggak atau habis nggak dibagi 4. 86 kalau mau dicoba nih ya dibagi 4, ini 2, 8, tapi kan 6 nggak habis dibagi 4 maka gagal, maka dia nggak ada perkalian 4-nya. Nah, kemudian kalau 9, cek angka 9 itu jumlahnya harus kelipatan 9. Contoh 6 tambah 8 14, 14 tambah 7 21, 21 itu nggak bisa dia habis dibagi 9, maka dia pun nggak ada akar 9-nya. Nah, sehingga inilah jawabannya saja 786. Jadi akar 786. Pak, kok angkanya susah? Nggak susah, cuman ngitung doang kok. Ini hitung seperti ini aja ya. Kalaupun hasil akar udah nggak usah dicari seperti itu jawabannya nanti kan di pilihan bergandanya pun seperti itu. Oke, kalau gitu kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal ke-11 ya. Soal 11 ya, kita lihat. Oh sorry, kok malah dicoret-coret. Nah, kita hapus dulu. Di soal 11, dengan memperhatikan kembali kubus A, B, C, D, E, F, G. Nah, kubusnya nggak ada gambar lagi, berarti ini suruh gambar kosong kok. Nah, kosong gambar. Kita gambar kubusnya seperti ini, kotak. Nah, kayak tahu ya. Coret lagi. Nah, kemudian seret, tarik, seret. Ini kelebaran dikit nggak apa-apa lah. Nah, oke, kalau sudah kasih namanya apa di sini? A, kemudian B, kan A, B, C, D sesuai kan namanya, C, D. Kalau dimintanya K, L, M, N ya kita harus ikutin gitu. E, F, G, kemudian H. Informasinya jarak titik D ke titik E. Mana? Cari jarak titik D ke titik E. D ke titik E yang ini. Oh, dia miring ada di sebelah kiri, berarti dia diagonal sisi. Berarti ini diagonal sisi sama dengan diagonal sisi. Yang ditanya jarak titik C ke titik E, dari C ke E. Nah, ini kita ganti warna dulu. Kita kasih warna merah. Ini C ke E. Nah, seret. Nah, jadi ujung ke ujung ya, nggak ada di kiri, nggak ada di kanan, nggak ada di depan, di belakang, di atas, di bawah, nggak ada. Kalau nggak ada, dia hanya miring saja, maka dia bisa. Berarti ini adalah diagonal ruang. Nah, pertanyaannya, ada nggak rumus dari diagonal sisi ke diagonal ruang? Ternyata nggak ada. Maka diagonal sisi ke rusuk dulu nyarinya. Caranya bagaimana? Ya, rumusnya kan seret dibagi akar 2, kan begitu cara menuliskannya. Berapa nilainya? Nilainya yang ini 2 akar 6. Tulis 2 akar 6. Bisa dibagi ya, itu nilainya ya. Apa yang bisa dibagi? Dilihat lagi. Akar 6 dengan akar 2 bisa, jawabnya akar 3, sehingga kita dapat nilai 2 akar 3. Siapa 2 akar 3? Rusuk. Kan yang ditanya dalam soal mintanya DR. Rumus ke DR kan dikali akar 3. Siapa yang dikali akar 3? Ya ini rusuk, 2 akar 3. Nah, 2-nya tetap, akar 3 kali akar 3 kan 3. Akarnya hilang ya, sehingga 2 kali 3 6. Jadi jarak titik C ke titik E kita dapat nilainya 6. Simpel ya. Kalau misalkan kecepatan cara ngajarnya ditonton berulang-ulang di atau di pause, kemudian dicek lagi. Jadi intinya informasinya siapa, cari tahu apakah dia rusuk, diagonal sisi, diagonal ruang, ataupun jarak ke pusat. Lalu ditanyanya siapa, cari tahu juga. Jadi identifikasi dulu. Kita lanjut ke soal nomor 10. Di soal nomor 10 yaitu ada kubus ALMN OPQR. Di sini informasinya adalah jarak titik K ke titik M dapat ditentukan. Oh, itu ditanyain malah ya. Dengan memperhatikan jarak titik M ke titik O.
titik M ke O, berarti yang ini ya, titik M ke O, berarti dari ujung ke ujung lagi. Ternyata M ke O itu tidak ada di kiri kanan lagi ya, berarti dia miring diagonal karena dia melewati ruang, diagonal ruang. Jadi diagonal ruangnya 2 akar 3. Yang ditanyakan adalah titik K ke titik M. Dari K ke M, mana tuh K ke M? Kita lihat, nah informasinya K ke M, berarti yang ini ya. Berarti kebalikan dari soal tadi. Ini K ke M ini adalah dia miring, itu adalah diagonal karena di bagian alas, berarti diagonal sisi alas atau DS. Nah, pertanyaannya ada nggak rumus dari DR ke DS langsung? Nggak ada, maka kita cari tahu dulu DR-nya ke R. Jadi kalau ada informasi, pokoknya kalau ada informasi, nah ya anak-anak sekalian ya, ada informasi DS, ada informasi DR, ada informasi JP atau informasi yang lainnya, maka kalian wajib hukumnya mencari R dulu. Jadi wajib. Nah, dari DR ke R caranya diapain? Seret dibagi akar 3. Ingat ya rumusnya ya. Kemudian angkanya berapa? Angkanya di sini 2 akar 6 tulis. 2 akar 6, 2 akar 3 ya. Ada yang sama coret, seret, seret. Nah, dapat nilai R. R-nya sama dengan 2. Kalau R-nya sama dengan 2, maka cari DS gampang. Nah, dari R ke DS rumusnya kan sudah ada. Apa rumusnya? Dikali akar 2. Seret. Siapa yang dikali akar 2? Ya R. R-nya 2. 2 kali akar 2 berapa? Ya 2 akar 2. Tinggal gitu aja. Berarti jawabannya adalah 2 akar 2. Simpel ya. Jadi informasinya DR, cari dulu R, nah, kemudian baru cari DS. Sama soal sebelumnya ya, soal sebelumnya informasinya adalah DS, maka kita cari R dulu baru cari DR. Jadi informasi kalau ada tes gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya, ya ini soal terakhir di part kedua ya, biar durasinya tidak terlalu panjang. Soal 11, kita punya dihadapkan kubus kembali ABCD EF GH, diketahui panjang diketahui jarak titik E ke G. E ke G siapa? E ke G. Kita lihat E ke G. Nah, dia miring. Nah, E ke G miring, berarti diagonal. Kemudian dia ada di atas, berarti diagonal sisi atas atau DS. Jadi DS nya dapat 3 akar 2. Maka jarak titik H ke titik P. H ke P di sini nggak ada huruf P, tapi dijelaskan. Titik P adalah perpotongan diagonal AF dengan diagonal PE. Perpotongan diagonal AF. AF mana AF? Oh, AF yang depan. AF sisi depan ya, dengan diagonal BE. Thread namanya itu, yang ini thread titik P, jelas. Nah, yang diminta adalah H ke P, berarti H yang di sana no. Artinya H-nya ada yang di mana itu? Di sebelah itu ya, di ujung sana. Jadi di sebelah, di belakang, H-nya ada di belakang, mau ke titik P yang ada di depan. Jadi kan berhadapan gitu, maka itu disebut jarak ke pusat. Berarti yang ditanyanya itu adalah HP ini merupakan jarak ke pusat. Kan informasinya DS, maka saya harus cari R. Nyari R itu dari DS itu seret akar 2. Nilainya 3 akar 2. Nih, ada yang sama coret seret. Nah, dapat nilai R-nya sama dengan 3. Kalau sudah dapat R, mau ke JP kan gampang rumusnya. Rumusnya tinggal seret 2 akar 6. Siapa nilainya? Nah, nilainya tadi 3. Nah, selesai. Karena kan sudah tidak bisa sederhanain lagi 3. 3 dibagi 2 jangan koma. Udah 3/2. Selesai jawabannya. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi dan memudahkan kalian dalam hal menghadapi soal-soal ASTS yang akan kalian hadapi di bulan-bulan berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Named berbagi untuk menginspirasi.